Veronica adalah anak dari seorang miliarder dari pria bernama Ballard. Saat ini, dia sudah menjabat sebagai salah satu dewan direksi di perusahaan milik keluarganya yang bergerak di bidang produk sereal. Veronica baru saja berhasil menyelesaikan sebuah proyek yang membuat ayahnya sangat bangga. Meski memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, namun kebahagiaan Ballard masih terasa kurang karena belum bisa menimang cucu. Dia pun meminta Veronica untuk segera memiliki anak karena usianya sudah 30 tahun. Veronica berkata dia dan suaminya bernama Jordan memang sepakat untuk menunda punya anak sampai usia 30 tahun. Dengan kata lain, mulai tahun depan mereka akan melakukan program Hamidun. Ballard tidak mau berdebat panjang lebar karena dia tahu putrinya sangat keras kepala. Dia kemudian meminta Veronica untuk segera tampil di media dan aktif menggunakan sosmed dengan tujuan untuk mempromosikan produk perusahaan mereka. Sekembalinya ke rumah, Veronica langsung memberitahu Jordan kalau ayahnya minta cucu. Jordan pun berjanji kalau tahun ini akan menjadi tahun terakhir mereka berdua karena nanti akan memiliki anak. Namun sebelum nanti memiliki anak, Jordan punya keinginan yang cukup gila, yaitu mabar pusreng bertiga bersama Veronica dengan pro player cewek lainnya. Meski begitu, dia meminta Veronica tidak perlu khawatir karena itu cuman angan-angan belaka. Tapi itu cukup membuat Veronica was-was dan merasa kepikiran. Esok harinya, saat di gym, Veronica curhat kepada temannya sekaligus personal trainernya yang bernama Lexi tentang keinginan Jordan semalam. Setelah mendengar ceritanya, Lexi meminta Veronica tidak perlu khawatir karena yakin Jordan tidak akan main serong dengan wanita lain. Tapi sebagai wanita yang memiliki prinsip bebas, Lexi juga tidak menyalahkan keinginan Jordan tersebut. Mendengar itu, Veronica yang semakin kepikiran bertanya apakah dia harus menyetujuinya. Lexi memberikan saran untuk mengajak pro player cewek yang tidak kenal dengan mereka berdua, atau bisa juga dengan orang yang sudah sangat dia kenal agar Veronica tidak canggung saat mabar nantinya. Setelah mendapatkan saran tersebut, Veronica bertanya bagaimana kalau Lexi saja karena Jordan tidak mengenalnya. Setelah berpikir sejenak, Lexi akhirnya tertarik dan menyetujuinya. Veronica kemudian pergi ke spa bersama temannya bernama Jillian dan menceritakan keputusan yang tidak masuk akal yang baru dia buat. Meski cukup kaget, tapi Jillian mendukung apapun pilihan Veronica. Mereka bertiga kemudian makan malam di sebuah restoran untuk memperkenalkan Lexi dan Jordan. Veronica bersedia mewujudkan keinginan Jordan dengan menganggap itu sebagai hadiah ulang tahun suaminya. It's a fun night. Sekembalinya ke rumah, Jordan bertanya apakah Veronica setuju dengan keinginannya kemarin. Veronica menjawab kalau dia setuju dan Lexi adalah orang pilihannya. Singkat cerita, malam berikutnya Lexi mendatangi rumah mereka. Tanpa banyak kata sambutan, mereka langsung mabar pusreng Mobile Legends. Esok harinya Jordan bertanya apakah Veronica baik-baik saja dengan kejadian semalam karena terlihat murung. Veronica mengikuti, tidak ada masalah dan cuma merasa sedikit malu. Siang harinya, dia kembali menemui Jillian untuk curhat. Meski Veronica mengaku menyukai kejadian bersama Lexi dan suaminya, namun sekarang dia merasa sedikit menyesal karena takut akan merusak pernikahannya. Jillian meminta Veronica untuk tidak memikir berlebihan karena dia baru saja mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Sayangnya, Veronica tetap merasa galau dan tidak bisa mengendalikan pikirannya, apalagi saat latihan di gym, Lexi malah bertanya apakah Veronica menyukai yang mereka lakukan kemarin. Veronica menjawab kalau dia memang menyukainya dan tidak ada masalah sedikit pun. Lexi kembali bertanya apakah dia ingin melakukannya lagi. Veronica langsung menegaskan kalau itu tidak akan pernah diulangi. Mendengar itu, Lexi berkata kalau Veronica hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu kalau kejadian kemarin sebenarnya juga terus mengganggu pikiran Lexi. Malam harinya, Veronica menceritakan sikap aneh Lexi tadi kepada Jordan. Karena selama menjadi temannya, baru kali ini Lexi bersikap aneh. Tidak lama kemudian terdengar bunyi bel yang ternyata itu adalah Lexi. Dia mengaku kebetulan lewat daerah tersebut dan ingin mampir. Tanpa diundang, Lexi malah ingin ikut makan malam bersama mereka. Veronica tentu saja menolaknya setelah apa yang terjadi di gym tadi. Lexi kemudian malah meminjam uang $5.000 kepada Veronica. Namun Veronica menolaknya karena mereka baru saling kenal. Lexi malah menjawab kalau mereka adalah teman, bahkan lebih dari teman biasa. Namun Veronica langsung mengusirnya dan memecat Lexi menjadi personal trainernya.
Lexi yang sakit hati akhirnya pergi sambil berkata kalau Veronica akan melihat sisi lain dirinya. Esok harinya, Veronica meminta saran kepada Jillian. Sayangnya, Jillian tidak banyak membantu karena dia baru pertama kali menghadapi masalah seperti itu. Sesampainya di kantor, Ballard memberitahu kalau Veronica akan menjadi model iklan dan brand ambasador perusahaan mereka. Hal itu setelah direktur bernama Donna melakukan riset kalau pasar lebih menyukai wajah muda di produk mereka. Meski itu adalah modal berharga untuk memimpin perusahaan ayahnya, tapi Veronica terlihat tidak bahagia karena memikirkan masalah yang terjadi belakangan ini. Meski begitu, Veronica berusaha bersikap profesional agar tidak mengganggu pekerjaannya. Saat latihan di tempat gym, Lexi mendatangi Veronica untuk melatihnya. Veronica mengingatkan kalau dia sudah memecat Lexi. Lexi langsung berusaha memohon belas kasihan Veronica sambil berkata kalau kejadian kemarin hanya salah paham. Tapi Veronica tidak bergeming dan meminta Lexi untuk pergi yang membuat mereka bertengkar. Well, it's too late for that, little Miss Perfect. Setelah latihan, Veronica dipanggil oleh manajer gym bernama Tom. Rupanya Lexi baru saja melaporkan Veronica dengan tuduhan pecelehan hingga penindasan. Dia tidak mau kembali bekerja sebelum keanggotaan Veronica dicabut. Veronica tentu membantah semua tuduhan tersebut. Karena itu Tom menyarankan untuk melaporkan balik Lexi dan pihak gym akan melibatkan polisi nantinya. Veronica yang tidak mau aibnya terbongkar tentu tidak mau pihak berwajib terlibat. Dia akhirnya mengalah dan merelakan keanggotaannya dicabut. Veronica bertanya kenapa Lexi melakukan semua ini kepadanya. Lexi menjawab kalau semua itu akibat kesalahan Veronica di masa lalu. Dia kemudian meminta uang $50.000 kepada Veronica. Jika dia menolaknya, maka Lexi akan memberitahu media apa yang terjadi di antara dia, Veronica, dan suaminya. Veronica tentu bisa membayangkan kalau itu akan menghancurkan bisnis yang sudah dibangun keluarganya dari ratusan tahun lalu. Veronica akhirnya sadar kalau Lexi sekarang sedang memerasnya. Hal itu membuat dia terus kepikiran bahkan saat syuting iklan. Veronica langsung menceritakan semuanya kepada Jordan, tapi sekarang Lexi justru bersikap aneh karena tadi saat dia menelpon untuk memberikan uangnya, Lexi malah mematikan teleponnya. Jordan meminta tidak perlu cemas karena mereka akan menghadapinya secara bersama-sama. Esok harinya, saat akan berangkat ke kantor, Veronica menemukan selembar kertas yang bertuliskan dosa masa lalu harus dibayar. Sudah jelas kita langsung tahu kalau itu pastinya ulah Lexi. Sampainya di kantor, Donna memberitahu kalau Veronica ingin diwawancarai melalui video call oleh salah satu majalah bisnis. Setelah menerima panggilannya, sang reporter meminta maaf karena ada gangguan dengan kameranya. Tapi kemudian pertanyaan yang diberikan oleh sang jurnalis malah membahas pesona Veronica. Dia menganggap Veronica gambaran fantasi tahun 50-an. Saat latihan di tempat gym barunya, Veronica kembali dikagetkan dengan kedatangan Lexi. Lexi beralasan kalau dia juga latihan di gym tersebut. Jelas Veronica tidak percaya karena tahu Lexi sengaja mengikutinya. Esok harinya, saat sedang rapat bersama direksi perusahaan, Veronica mendapatkan kiriman video dari Lexi yang ternyata dokumentasi perpusrengan mereka kemarin. Veronica yang panik langsung meninggalkan rapat dengan alasan kurang enak badan. Dia kemudian menelpon Jillian untuk meminta solusi. Jillian menyarankan untuk mencari tahu rahasia Lexi untuk digunakan sebagai serangan balik. Masalahnya Veronica tidak menemukan informasi apapun tentang Lexi di internet. Jillian kemudian menyarankan untuk menyewa detektif swasta menyelidiki Lexi. Namun setelah berpikir sejenak, Veronica justru ingin melakukannya sendirian. Sekembalinya ke rumah, dia mendapati Lexi sudah menunggunya di depan pintu. Veronica langsung mengajaknya ke bank untuk mengambil uang, tapi sebelum pergi, Lexi menyarankan Veronica untuk melakukan pengakuan dosa. I have no idea what you're talking about. Setelah itu, mereka pergi ke bank untuk mengambil uang $50.000. Setelah menyerahkan uangnya, Veronica langsung mengikutinya dan berhasil mengetahui rumah Lexi. Setelah Lexi pergi, dia langsung masuk ke sana. Sayangnya Veronica tidak menemukan apapun karena saat itu Lexi sudah kembali. Esok harinya, Veronica melakukan presentasi produk terbaru mereka berupa sereal untuk makan siang. Saat acara makan-makan, dia melihat Lexi juga ada di sana.
Veronica langsung menghampirinya dan bertanya apa yang dia inginkan. Lexi menjawab kalau dia sekarang ingin $100.000. Veronica mengaku tidak punya uang sebanyak itu, apalagi dia sudah memberinya $50.000. Lexi langsung memberikan adu jongor yang membuat Veronica panik. Dia meminta Veronica untuk menemuinya 2 hari lagi jika tidak ingin ada masalah ke depannya. Jordan yang mendengar cerita Veronica menyarankan untuk meminta uang kepada ayahnya seperti yang disarankan Lexi tadi. Mendengar itu membuat Veronica marah karena merasa sekarang dia yang menanggung penderitaan dari keinginan menyimpang Jordan kemarin. Jordan berkata kalau keluarganya tidak punya uang seperti keluarga Ballard. Jika seandainya keluarga dia kaya, Jordan bahkan akan mencurinya untuk menyelamatkan Veronica. Mendengar itu, Veronica akhirnya luluh dan meminta maaf. Esok harinya dia langsung menemui ayahnya untuk meminjam uang dengan alasan ingin membeli rumah di tepi pantai. Sayangnya Ballard menolak dengan alasan tidak ingin membuat Veronica menjadi anak manja, apalagi dia memiliki gaji yang cukup besar di perusahaan tersebut, sehingga Ballard menyarankan untuk menabung terlebih dahulu. Veronica yang pusing kembali menghubungi Jillian. Kali ini dia menyarankan untuk melapor ke polisi dengan tuduhan pemerasan. Tapi Veronica tentu menolak karena itu akan merusak reputasi bisnis ayahnya dan dia tentu akan dipecat. Jillian berkata bahwa hanya itu satu-satunya cara untuk membuat Lexi menghilang dari kehidupannya. Namun Veronica tetap dengan keputusannya. Dia akhirnya sampai di gereja yang menjadi lokasi pertemuan dengan Lexi. Veronica memberitahu kalau dia tidak memiliki uang seperti permintaan Lexi kemarin. Dia juga meminta Lexi untuk memviralkan video kemarin sehingga nanti dia tidak memiliki bahan untuk memerasnya lagi. Lexi bertanya apakah Veronica sudah yakin jika nanti bisnis ayahnya hancur. God, give me the strength. Sekembalinya ke rumah, Jordan memberitahu kalau Lexi menculik anjing mereka. Veronica langsung mengajaknya ke rumah Lexi. Sayangnya setelah menunggu semalaman, Lexi tidak kunjung pulang. Esok paginya dia menelpon untuk memberitahu kalau Cody baik-baik saja. Tapi sekarang dia menaikkan tebusannya menjadi $150.000 dan harus dilunasi dalam waktu 24 jam. Jika Veronica tidak memenuhinya, dia akan membunuh anjingnya. Jordan kemudian menyarankan untuk menjual perhiasan milik Veronica. Sayangnya harga perhiasan tersebut masih kurang. Karena itu, Veronica memutuskan untuk melapor kepada polisi karena sudah muak dengan permainan Lexi. Tapi sebelum melakukan itu, Jordan menyarankan untuk memberitahu Ballard terlebih dahulu. Mana tahu mungkin dia memiliki solusinya. Veronica langsung ingin pergi ke kantornya, tapi Jordan menyarankan dia untuk tidur terlebih dahulu. Karena dari semalam Veronica belum tidur. Dia pun setuju dan mereka kembali ke rumah. Saat malam hari, Lexi terlihat pergi mengambil sesuatu ke garasinya. Rupanya selama ini Jordan dan Lexi adalah pasangan kekasih. Bahkan sebelum Jordan dan Veronica menikah 3 tahun yang lalu. Jordan menikahi Veronica ternyata karena Lexi yang memintanya untuk bersandiwara. Jordan bertanya kenapa Lexi sangat ingin menghancurkan Veronica. Lexi hanya menjawab jika dia memberitahu alasannya, maka dia juga harus melenyapkan Jordan. Esok paginya Veronica baru bangun karena semalam Jordan memberinya obat tidur. Setelah itu Veronica mendapatkan telepon dari Lexi yang memberitahu kalau dia sudah menculik ayahnya dan Jordan. Jika Lexi tidak ingin mereka terluka, maka dia harus mengirimnya uang dengan nilai $1 juta. Lexi yakin Veronica mampu membayarnya karena dia memiliki akses terhadap dana perusahaan. Lexi tentu melakukan rencana tersebut bersama Jordan. Setelah menghubungi semua dewan direksi perusahaan, Veronica akhirnya mendapatkan izin untuk mencairkan dana tersebut. Jillian yang saat itu setia menemaninya menyarankan untuk melapor kepada polisi, tapi Veronica menolaknya karena takut ini akan menyakiti ayahnya dan Jordan. Meski begitu dia sadar harus tetap berhati-hati karena curiga Lexi tidak bekerja sendirian. Apalagi dia bisa menculik 2 orang sekaligus. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki Veronica adalah buku tahunan di rumah Lexi tadi. Selain itu, Lexi terus berbicara tentang dosa masa lalunya, tapi dia tidak melihat Lexi ada di buku tahunan itu. Veronica kembali mengeceknya untuk mencari tahu barangkali ada yang mirip dengan Lexi. Dia akhirnya menemukan seorang siswi yang dulunya bernama Sarah terlihat mirip dengan Lexi. Sarah dulu sering menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Di saat yang sama, Jordan terlibat cekcok dengan Lexi karena tidak setuju dengan rencana Lexi untuk memalsukan kematian Jordan.
Mendengar itu, Lexi berkata kalau Jordan tidak perlu berpura-pura lalu dia menikamnya. Lexi memberitahu kalau dia sebenarnya adalah Sarah, gadis yang dulu jatuh cinta kepada Jordan dan Jordan juga mencintainya. Tapi semua berubah karena Veronica merebut Jordan darinya. Dengan kata lain, semua teror yang tadi dilakukan oleh Lexi didasari dendam masa lalunya. Selain itu, dia juga memiliki dendam kepada Ballard. Dulu Lexi sekolah di yayasan milik keluarga Ballard dengan biaya yang sangat mahal sampai membuat ibunya yang cuma seorang pekerja kantin harus melakukan double job. Sehingga ibu dia meninggal sebelum Lexi lulus. Yayasan Ballard malah mengeluarkannya karena saat itu Lexi tidak mampu membayar bulanan. Hal itu karena Ballard sendiri menolak memberikan dana beasiswa kepadanya. Di tempat lain, Veronica berhasil menemukan alamat sebuah rumah yang diwariskan kepada Lexi. Dia langsung mendatangi rumah itu karena yakin Lexi ada di sana. Veronica awalnya pergi ke gudang. Di sana dia malah menemukan Jordan yang sudah tergeletak. Setelah itu dia mencari Lexi ke dalam rumah sambil membawa kapak. Sayangnya Lexi meminta Veronica membuang kapaknya jika dia tidak ingin Cody terluka. Lexi akhirnya memberitahu kalau selama ini dia memiliki hubungan spesial dengan Jordan. Goodbye, William. Veronica berhasil mengalihkan perhatian Lexi dengan membahas adu jigong mereka kemarin. Setelah Lexi gagal fokus, dia langsung memukulnya dengan kapak. Tidak lama kemudian terdengar polisi datang ke sana karena Jillian sudah menghubunginya tanpa sepengetahuan Veronica. 2 minggu kemudian, Veronica mencoba memulai hidupnya dari awal lagi meski dia masih sangat syok dan tidak percaya dengan kenyataan mengenai Jordan suaminya karena tidak menyangka dia hanya memanfaatkannya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Husband, Wife, and Tire Lover. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.